Yang pertama, coba bedah, ada nggak segmen pasar lainnya yang bisa teman-teman masukin tanpa merubah produknya itu terlalu drastis lah. Jadi mungkin cuma ubah-ubah dikit lah, kemasannya kek, atau harganya kek, atau kompo apa namanya ukurannya kek gitu ya. Nah teman-teman coba dari produk yang ada bisa nggak tanpa mengubah produknya terlalu drastis itu masuk segmen yang lain. Jelas pasti bahasa marketingnya perlu diubah, landing page-nya mungkin perlu diubah, tapi produknya tuh nggak drastis ngubahnya. Raw materialnya masih sama, kemasannya ya mungkin tambah-tambah stiker aja gitu. Layanannya, jasanya mungkin masih core jasanya masih sama, kurang lebih kayak gitu. Nah teman-teman coba nih, ini PR yang keberapa nih berarti? PR yang ketiga ya. Ingat tadi ada 2 PR sebelumnya. Nah, PR yang ketiga, teman-teman bikin matriks table, produknya teman-teman apa aja, sama customer segmentnya apa aja, channelnya apa. Nah, gitu. Bikin channel decisionnya dari kategori produk itu sama segmennya. Coba amati, boleh next mas? Coba amati kompetitor, market, seperti apa, mereka ngelayanin segmen seperti apa. Ini yang pertama. Nah, strategi market development yang kedua adalah misalkan kerjasama pengembangan market baru. Contoh, ini tadi saya lihat di sini mampu ya, mampu tadinya kuat di online, mungkin ada juga uh, ya Instagram terus di WA gitu ya, mampu ya ngerjainnya dari rumah. Tapi beliau ngelihat ada market offline yang bisa di tap in. Akhirnya beliau ini contoh framework untuk perdagangan internasional sebenarnya. Export license, license, franchising, strategic partner, joint venture, dan lain-lain. Tapi misalkan untuk konteks teman-teman, boleh sambil di next mas. Coba diamatin gitu ya. Ini yang dilakukan mampu menarik nih. Bikin store offline. Karena pengen ngembangin marketnya. Mungkin ada market-market yang di situ dia lewat situ dia belum tahu mampu dari Instagram, tapi karena lewat di Panduraya jadi mampir. Atau karena dia mampir ke Mbok Darmi, dia jadi mampir. Jadi ada market baru yang bisa kelayanin. Padahal produknya sama, sama-sama SUS. Sama-sama SUS mampu. Tapi karena market offline belum ke tap in dan mampu ngeriset, oh ternyata banyak juga nih yang minta ada store offline-nya. Gimana caranya biar nggak resource-nya nggak keluar banyaknya, teman-teman bisa kerja sama. Itu kan satu ruko bisa dibagi dua gitu ya, mampu ya sewanya, sharing resource, atau bisa titip jual, atau bisa titip jual tuh konsinyasi, atau bisa keagenan, atau bisa reseller. Banyak banget skema pengembangan market baru yang teman-teman bisa gali. Ngelihat pola-pola market yang udah ada di luaran sana. Ini contohnya. Next. Ini rada ini dikit ya. Saya termasuk rada gede. Saya termasuk penggemar tuku gitu ya. Tumbler itu yang bisa refill bawa tumbler gitu ya kalau saya ke sana. Nah, tuku itu strategi pengembangannya beda sama Tomorrow. Ada yang tahu bedanya? Strategi pengembangan marketnya sama-sama butuh ekspansi gerai store offline ya. Karena store brand teman-teman harus banyak store-nya, harus ya nggak mungkin ya dia misalkan kangen tuku gitu ya di bukan kangen pengen tuku tapi dia di Aceh harus ke Bogor kan nggak mungkin. Jadi strategi untuk yang store brand ini ya harus banyak store-nya. Nah ini aja sama-sama kopi tapi bisnis model pengembangannya beda. Yang satu franchise, Tomorrow franchise, yang satu lagi adalah pakai ya dari laba ditahan gitu. Tuku nih organik banget tapi idealis dan saya seneng banget gitu sama founder. Kemarin udah jadi stasiun ya, stasiun MRT Tuku Cipete. Next. Nah ini yang ketiga, habis market development atau bisa juga paralel market development sama product development selama resourcesnya masih ada. Nah, kapan taktik ini digunakan? Yang jelas ketika market penetration itu udah dilakukan secara optimal. Baru deh product development. Karena product development ini nggak mudah ya, teman-teman. Teman-teman perlu ngedevelop produk baru dan ngeriset produk baru, terutama orang-orang produk yang idealis. Saya orangnya
pragmatis buat produk. Kalau yang idealis kayak bikin kue harus enak dan lain sebagainya, itu bikin produk baru kan nggak mudah ya. Jadi ya fokus aja dulu ke market penetration sama market development. Nah, kalau teman-teman udah lakuin, teman-teman bisa lakuin yang ini. Pasar yang diincar masih besar dan berdaya beli besar dan biasanya jangkauannya luas ya. Jangkauannya luas. Gimana caranya? Gimana cara taktisnya? Boleh next. Saya kasih dua juga biar adil sama yang lain. Teman-teman udah lakukan ini belum di bisnisnya? Bikin produk life cycle dan produk kategori manajemen untuk produknya bisa dibedah secara net profit margin matrix. Kayak gimana? Jadi saya jelasin singkat aja, teman-teman. Produk itu ada masanya. Apalagi teman-teman basisnya produk brand ya. Dari zaman batu sampai sekarang produknya itu lagi. Ya, customer akan bosen. Maka secara periodik, entah itu tematik, bisa tema lebaran, bisa tema misalkan Nataru, dan lain sebagainya, keluarin produk-produk yang baru. Teman-teman bisa lihat ya, ini tidak bermaksud apa-apa. Jangan deh, ini produk boykot. Tapi intinya teman-teman mereka sering tuh ngeluarin misalkan nasi uduk ayam goreng, ayam goreng dikasih saus coklat. Teman-teman tahu ya yang saya maksud siapa? Ada produk-produk baru yang dikembangin yang secara periodik itu buat ya banyak fungsinya. Bisa buat nambah apa namanya? Revenue gitu ya dengan penawaran bundling dan lain sebagainya. Bisa juga buat ngingetin orang yang udah dulu mampir lagi. Oh, ada produk baru. Karena sama seperti bisnis, produk itu ada life cycle-nya. Dia dikenalin, dia terkenal, oh dia orang udah bosen, udah menurun, ada produk lagi dibikin. Makanya sebelum turun, teman-teman lihat nih produk life cycle, sebelum turun, buat kurva S yang lain gitu. Buat kurva S lain yang baru, karena pasti produk itu produk melalui 4 tahap ini. Diintroduce dulu, habis itu kalau introduce cocok produk market fit dia grow, habis itu dia udah merajai, habis itu dia akan menurun. Nah, teman-teman, kalau udah mulai menurun, kembangin produk. Dan biasanya teman-teman kalau orang-orang R&D itu punya timeline untuk kapan ngembangin produk baru dalam setahun tuh udah ada kalendernya. Nah, teman-teman punya nggak? Silahkan diamati produk kategorinya. Ini saya kasih contoh di Ranum aja deh. Di Ranum ini contoh yang kedua. Habis ini saya ngasih contoh yang di Sofia. Ini teman-teman bedah berdasarkan matriks ini. Teknisa Amanta sempat saya sharing matriks ini berdasarkan revenue, sumbu X misalkan revenue, sumbu Y-nya itu margin. Nanti teman-teman bedah mana produk yang secara sales omsetnya besar, revenue-nya besar, dan marginnya atau untungnya besar, untung produk itu besar. Nah itu kembangin tuh. Itu jadi best selling produknya teman-teman. Makanya kalau ngelihat di menu di resto gitu misal ada yang tanda jempol gini ya, rekomendasi chef dan lain sebagainya. Ini bocoran sedikit itu biasanya yang marginnya gede ya. Itu biasanya marginnya gede. Jadi not literally itu yang paling enak. Belum tentu yang paling enak, tapi yang direkomendasiin di buku menu biasanya yang ditaruh di depan-depan itu yang ngasih yang marginnya gede. Jadi teman-teman petain nih. Berarti ini petain. Ini marginnya gede, kebetulan revenue-nya gede, ini yang terus diiklanin, di boost, ditawarin di depan, ditawarin di upsell. Pokoknya ke sini dulu. Terus ada yang marginnya kecil di bawah, tapi revenue-nya besar, gitu. Itu diapain ya? Stoknya mungkin marginnya tipis ya, stoknya nggak usah banyak-banyak lah. Jadi dikurangin, kurang-kurang stoknya, karena marginnya tipis ngapain? Kan kita nggak kerja bakti ya, kita jualan. Jangan ditawarin. Kalau ada yang nanya aja baru kita keluarin itu menunya atau apa namanya katalognya. Kalau ada yang nanya aja baru dikeluarin. Kalau nggak ada nggak usah. Atau pisahin sales channelnya. Jadi buat yang murah-murah dilempar ke Tokopedia, Shopee, tapi yang mahal-mahal dan itu terpisah ya. Ini yang mau akan saya lakukan insya Allah di Ranum. Jadi kita akan develop produk yang khusus di Shopee aja. Gitu. Kebayang ya maksudnya? Nah ini contoh next. Waktunya tinggal 6 menit lagi.
Kita udahan apa boleh saya izin nambah? Ini harusnya ada sesi tanya jawab, tapi Lanjut, slide-nya Coach. lanjut Silakan aja ya. lanjut aja, Coach. Oke, ini confidential. Ini operation map kita 2025 sampai 2009 dari sisi produk di Sofia. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kita tuh setiap tahun punya katalog produk baru. Jadi teman-teman kalau di Sofia, Sofia itu souvenir corporate. Kayak tas, tumbler, agenda gitu-gitu ya. Boleh di-follow sofia.official atau dikunjungi websitenya sofia.co.id. Kita pernah bikin, ini lagi zaman saya masih jadi BOD CEO. Ini saya keluarin nih tahun 2000 sebelum pandemi 2019 yang denim yang paling atas kanan, atas kanan denim, produk denim, ada aksen kulit. Nah, ini nih saya keluarin 2019 dan ini ampun-ampunan best seller selama 2 tahun kalau nggak salah. Nah, sekarang ini data terakhir nih. Denim ini udah masuk kategori decline. Udah nggak banyak permintaannya karena udah pada punya gitu. Mas, ini customer, Mas, CS-nya gitu ya. Mas CS, ada nggak produk yang lain gitu? Ada nggak produk yang lain? Mereka bosen. Maka harus ada produk life cycle. Nah ini yang dikembangin Dakota, Goku, Mileni, gitu-gitu. Karena mereka pasti ada siklusnya. Ada siklusnya. Sama kayak bisnis. Ada siklusnya. Jadi teman-teman petain. Nggak literally harus ini ya. Wah harus baru. Misalkan kayak siapa nih yang mau dijadiin studi kasus? Mampu lagi nih. Misalkan susnya tadinya original, sari kelapa, coba yang lain gitu. Dibikin tematik aja, misalkan rasa lagi ngetren strawberry yang mochi gitu ya. Di dalam susnya ada strawberry, ada mochi. Itu aneh nggak sih? Ini aja ya. Atau dibikin produknya, dibikin bundling, paket, dibikin hampers gitu. Isi 10 atau 12, di mix. Bisa kayak gitu. Nah, ini adalah strategi product development dari sisi teman-teman bikin rencana inovasi tahunan atau produk rencana ya ini produk life cycle-nya, kategori manajemennya mau mana yang di kill. Jadi lihat nih di sebelah kanan produk kategori manajemen Sofia nih. Ada yang di remove atau di replace ya. Mas, ini bisa disorot nggak nih ke yang bukan sebelah kiri. Sebelah kiri. Vendor capability. Enggak, masih di slide itu. Nah, ini yang remove or replace. Sebelah kiri remove or replace. Itu tuh ada produk-produk yang emang udah harusnya dikeluarin gitu. Nggak usah dijual lagi. Jadi setelah dianalisis, oh itu udah nggak gerak stoknya, ngabis-ngabisin tempat di gudang, secara marginnya tipis, ngapain dijual? Ya udah di kill. Jadi tahun depan diganti produk baru gitu. Gitu ya, teman-teman. Ini produk kategori manajemen ini penting banget terutama yang teman-teman punya banyak SKU produk. Punya banyak banget SKU produknya, jenis produk, varian produknya banyak. Terus gimana gitu kalau kita nggak punya tim R&D sendiri? Ya teman-teman bisa collaboration atau co-branding. Misal Jilbrave sama apa nih? Vinka ya. Ini boleh dibocorin nggak nih strateginya? Boleh kali ya. Mudah-mudahan Jilbrave Rido. Ini produk apa ya? Jilbab gitu ya. Jilbab kan Jilbrave itu kuatnya di gamis ya. Produk unggulannya yang high margin sama high revenue itu gamis. Nah, teman-teman petain tuh, itu namanya produk unggulan. Ada produk pelengkap, ada produk penetrasi. Coach Eri punya 6 series tuh. Punya 5 series produk yang diajarin di Asia Coach. Nah, teman-teman, ini Venka ini atau Venka ya, itu ngasih produknya di depan ke Jilbrave, dibayarnya ketika udah laku. Kan enak. Pertama, nggak perlu ngeriset. Yang kedua, nggak perlu produksi.
bayarnya setelah laku, nambah sales, nambah omset, bisa dibanding sama gamis, macem-macem. Ini dilakukan sama Gilbreth dengan collaboration atau co-branding. Jadi teman-teman kalau nggak punya tim R&D, ya bisa tuh, misalkan Tuku sama BLP nih, apa ya, kosmetik ya kalau nggak salah. Ini juga ngelakuin collaboration atau co-branding. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini semua contekannya, strategi teknisnya teman-teman bisa lihat, bisa tiru. Tadi saya baru nge-share 3 ya. Gimana caranya product development nih. Misal dibikin teknik banding produk nih, nomor 3, banding produk. Ada teknik cross selling. Jadi ada produk yang bisa ya sama aja ya kayak banding produk, tapi ini ditawarin gitu. Di kasir kah, atau pas mau check out kah, atau pas lagi mau bikin quotation, ditawarin dulu produk yang lain. Itu ada brand chain besar ya yang di boycott itu, nawarin yang paket gocengnya itu nambah omset 5 miliar. Nawarin paket goceng, nambah omset 5 miliar sebulan. Jadi coba pikirin, ada nggak produk-produk yang bisa dibanding, bisa di cross sell, di upsell. Di Indomart ya teman-teman, ditawarin ini, ditawarin itu. Dibikin produk edisi terbatas, dibikin produk yang paketnya premium, dibikin produk yang ya bisa di custom gitu, misal. Dan yang terakhir adalah gimana caranya ningkatin margin keuntungan. Yang tadi itu, produk-produk nggak laku nggak usah di stok, dikurangin gitu ya. Fokus pada produk bermargin tinggi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa tiru, bisa tinggal contek, diimplementasiin di bisnisnya masing-masing. Oke, itu saja dari saya karena udah jam 5 dan butuh ada tanya jawab mungkin. Untuk boleh saya pengen ngasih apresiasi next. Buat yang on cam dari awal sampai sekarang, screenshot teman-teman lagi on cam, kirim ke nomor CS, bilang, Mbak, saya minta slide materinya. Ini akan saya kasih, gitu ya. Ini akan saya kasih, minta ke CS. Teman-teman, strategi nomor 4 kayaknya nggak cukup saya bahas di sini, di online. Karena ini bahaya. Ini yang tadi saya bilang di awal, saya melakukan banyak kesalahan. Jadi pas dulu bikin Sofia, bikin macam-macam, bikin souvenir. Ya sebenarnya menurut saya masih mirip sih. Bikin souvenir ulang tahun anak, bikin souvenir buat wedding, bikin dulu kita baju buat anak. Itu jatuhnya langsung loncat ke diversifikasi bisnis. Dan itu tuh jangan dilakukan di awal. Boleh next, Mas? Karena teman-teman lihat yang merah ini resikonya paling tinggi. Udah 2 resiko tinggi, produknya baru sama marketnya baru. Bayangin saya bikin produk ulang tahun anak tuh, ya walaupun sama-sama goodie bag, tapi beda tekniknya, beda harganya, beda cara komunikasinya juga, beda marketnya. Sofia kan marketnya corporate, ini marketnya ibu-ibu gitu. Itu beda banget. Sofia Wedding juga akhirnya di kill gitu. Jadi karena ini berbahaya, saya nggak bisa jelasin secara online. Takutnya teman-teman malah yang ditangkap, oh gue harus diversifikasi bisnis. Jangan. Ini justru yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahan di sini.